Mei teman-teman ya, katanya sih ini bulan dari segala macam kemungkinan gitu kan ya, maybe maybe yes maybe no ya. Ayo kita baca yuk teman-teman ya, apa aja sih kemungkinan-kemungkinan yang terbaik atau yang baik ya, supaya kamu semua ya lebih semangat lagi ngadepin bulan Mei nantinya, atau kalian yang sedang mendengarkan pas banget di bulan Mei ya. Overall keuangan, percintaan, love reading, kesehatan, dan hal-hal yang mungkin terjadi, hal-hal baik ya, dan potensi-potensi apa sih yang sebaiknya perlu dicegah ya atau dihindari, lalu saran-saran buat ngadepin bulan ini. Oke, buat kalian semua teman-teman Sagittarius ya, buat teman-teman Sagittarius dimanapun kalian berada ya, pastikan kalian stay tune di channel ini dan juga channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Kalian tinggal klik aja di description, di sana ada link ya, 3 link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia gitu kan ya, which is yang ketiga adalah audio sound therapy ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Ini adalah cara kita menerapi diri, salah satu cara kita untuk menerapi diri ke arah yang jauh lebih baik ya. Seperti apa itu ya, istilah-istilah seperti solfeggio, lalu istilah-istilah seperti binaural, brainwave dan sebagainya. Buat kalian semua yang masih asing atau masih belum terbiasa gitu kan ya, kalian googling deh ya, apa sih itu, manfaatnya apa sih gitu ya. Kapan-kapan kita akan adakan demo ya teman-teman ya, ada alat yang untuk bisa ngecek gitu kan ya, apakah brainwave yang kita buat itu maksimal gitu kan ya, di gelombang otaknya kita itu akan terjadi apa ya. Nanti kapan-kapan kita live ya, kalau misalkan di Oracle Card Indonesia Sound Therapy sudah cukup ya, sudah cukup sudah cukup oke lah, sudah cukup banyak gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman Sagittarius yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan kalian klik di description, itu ada alamat email di sana, Oracle Card Indonesia @gmail.com teman-teman ya, konsultasinya berbayar ya teman-teman. Oke, Sagittarius still in the channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Oke ya, kita lihat overall di bulan ini ya seperti apa. Overall di bulan ini kita lihat family, creation, and emotion ya, dimana keluarga nih teman-teman ya, keluarga ini lagi membutuhkan banyak sekali perhatian dan fokusnya kamu. Jadi ya saran ketika kamu menghadapi masalah keluarga ini, masalah yang paling pelik banget ya teman-teman ya. Peliknya kenapa? Karena di sana tuh kita bener-bener bisa down ya, bisa semangat ya, itu sama orang terdekatnya kita ya. Orang yang paling dekat secara emosional dengan kita ini bisa jadi adalah orang yang bisa memotivasi kita ya, melambungkan kita jadi semangat banget, atau justru bikin down banget juga bisa gitu ya, tergantung dari responnya kamu ya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat bulan ini ini bulan yang fluktuatif ya. Kalau misalkan buat kalian ya, fluktuatifnya seperti apa? Ada bosannya, ada jenuhnya gitu kan, ada sangkaan-sangkaan yang kurang baik di pikirannya kamu ya terhadap sesuatu hal, antar jangan-jangan dan jangan-jangan. Dan ada juga emotion di sini, dimana memang beberapa hal bikin emosi naik turun ya, fluktuatif ya. Tadi aku bilang ya teman-teman ya, fluktuatif banget termasuk emosinya kamu. Nah ini kalau tidak disikapi dengan bijaksana teman-teman ya, dengan kesabaran, dengan ketenangan ya, pasti bubar dan ambiar ya, seperti itu. Tapi kalau kamu bisa menyikapinya dengan tenang ya, kontrol diri yang baik, mengendalikan emosi, dan gak hanya berpikir mengenai keuntungan sesaat aja gitu kan, ini pasti bisa dihadapi dengan baik ya. Bulan yang gak mudah, ada Mars di Aries ya teman-teman. That means ada cobaan, tantangan, godaan juga ada, semua tumplak-blak di bulan ini ya. Fluktuatif banget teman-teman, pas banget gitu kan ya. Family, keluarga juga lagi butuh ibaratnya perhatian yang sangat luar biasa juga di bulan ini ya, seperti itu. Ini secara overall ya, overall di bulan ini buat Sagittarius. Nah sekarang kita bakal lihat untuk keuangan kamu ya, keuangan kamu seperti apa di bulan ini. Keuangan kamu, ego, wisdom, attachment. Oke.
keuangan kamu. Right. Oke, kalau dilihat teman-teman ada ego di sini, that means diingetin kamu tuh buat apa sih nabung ya, nabung tapi juga jangan lupa berbagi. Jadi seimbang gitu loh ya, antara gini, aku berbagi terus kok kak gitu, berbagi juga boleh ya teman-teman ya, boleh banget, tapi jangan sampai kamu juga terlalu berlebihan, jadinya untuk kamu sendiri juga nggak ada gitu loh teman-teman. Sometimes kayak gitu ya, banyak membantu orang tapi giliran dirinya sendiri tidak terbantu. Nah ini juga ada, ini juga ego teman-teman ya, ini juga dikatakan ego. Sesuatu hal yang terlalu berlebihan ya, itu dikatakan ego ya. Jadi lepaskan ego yang terlalu berlebihan ya teman-teman. Lalu juga belajar nabung juga ya, saving ya. Saving boleh tapi juga jangan lupa berbagi boleh tapi juga jangan lupa saving. Jadi imbang aja gitu loh ya, seperti itu untuk keuangan kamu ya. Lalu ada wisdom ya. Wisdom ini sih kalau di keuangan lebih ke kayak bijak ya, kebijakan dalam keuangan gitu kan. Jadi seperti contohnya, beli yang penting-penting dulu gitu. Kalau kamu hanya sekedar penasaran sama sesuatu hal terus kamu mau beli gitu kan, ya ini bakalan bocor teman-teman ya. Apalagi kalau sekarang kamu lihat kan di medsos itu ya, online shopping ya, bertebaran tuh iklan di mana-mana gitu kan. Dan semuanya lagi benar-benar menawarkan promo-promo yang menggiurkan gitu ya, seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik penasaran boleh gitu kan, tapi jangan sampai ini menjadi sesuatu hal yang terlihat penting, terlihat dibutuhkan gitu kan ya, padahal ya kemungkinan besar ya nanti kalau udah datang ya dipakai sekali dua kali ya udah gitu loh ya, seperti itu. Oke. Disikapi dengan baik teman-teman ya. Jadi prioritaskan terlebih dahulu hal-hal yang penting untuk diprioritaskan, beli yang penting-penting terlebih dahulu ya. Lalu juga ini juga sama nih ya teman-teman ya, ini juga prioritaskan hal yang penting-penting terlebih dahulu. Jangan yang namanya senang beli. Kadang kayak begitu kan ya, berasa itu penting banget seperti kebutuhan. Ini aku tuh butuh loh gitu kan, padahal ntar kalau misalkan udah datang ya udah ada gitu kan, yang nggak terlalu butuh-butuh amat sebenarnya, seperti itu. Kalau udah ada ya ngapain beli gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini buat keuangan kamu di bulan Mei ya teman-teman ya. Nah ini sekarang kita akan menuju ke love reading ya. Love readingnya kamu nih kita akan bagi jadi 3 ya, buat kalian yang jomblo ya, terus habis itu buat teman-teman yang udah punya pasangan ya, have relationship, dan juga buat kalian yang sedang berpasangan atau tidak berpasangan tapi sedang complicated ya, complicated banget lah, seperti apa ya. Kita bakalan lihat. Oke. Vision, hope, and freedom ya buat kalian semua ya yang jomblo. Ini saatnya banget buat kamu tuh tahu arah hidup kamu tuh mau kemana sih, mau apa sih gitu ya. Gak usah ikut-ikutan kesana kesini tapi gak jelas gitu loh teman-teman ya. Yang tahu diri kamu ini sukanya apa, mau kemana, sebaiknya apa adalah kamu sendiri ya. Orang-orang sekitarnya kamu tahu gak sih ya, terlihat tahu, tapi yang tahu sebenarnya ya adalah kamu sendiri. Jadi ya buat kalian jomblo, tetapkan hati terlebih dahulu. Tetapkan hati. Lagunya siapa ya? Tetapkan hati. Tetapkan hati terlebih dahulu. Kamu tuh mau apa sih gitu kan? Apa sih yang mau kamu kejar gitu kan ya, sehingga jelas gitu arahnya hidup kamu tuh mau kemana. Walaupun ya apapun nanti yang sudah kamu pilih ya, melakukan yang terbaik pastinya ya, seperti itu. Lalu ada hope ya, hope, acceptance ya buat kalian yang sudah berrelationship ya atau punya pasangan teman-teman ya. Kartu ini adalah tentang menjalani gitu kan ya, menjalani satu hubungan ya dengan terbuka, jadi diri sendiri. Karena relationship itu atau berhubungan ya bukan hanya kita mikirnya
cuman sehari 2 hari kan ya, bukan hubungan sesaat yang kita pikirin yang senang-senang aja gitu kan, enggak. Kalau kita hanya menjalani sisi yang kayak sempurna aja, ini akan sangat melelahkan sekali ya teman-teman ya. Kamu menuntut dia menjadi versi yang begini, weh, siapa lagi buat kalian semua yang sukanya ya nonton drakor, dracin, drapalah lagi-lagi gitu kan ya. Weh, ekspektasinya sama pasangan itu agak gapnya agak terlalu berlebihan ya guys ya. Ya seperti ini bakalan melelahkan banget gitu. Jadi ayo teman-teman ya, bebaskan diri, jadi diri sendiri ya, satu sama lain, dan saling apa adanya. Kalau bisa saling menerima ya, karena memang esensi dari sebuah sebuah komitmen, sebuah pasangan gitu kan ya, itu adalah penerimaan ya. Kalau kita mau menjadikan satu ya, sama seperti apa yang ada di pikirannya kita, ya udah nggak usah berpasangan, kamu pasangan sama diri kamu sendiri aja ya, nggak bakalan repot teman-teman ya. Itu sebabnya namanya manusia diciptakan sama alam semesta ini berbeda ya. Jadi bukannya mau disatuin perbedaannya, karena nggak akan mungkin satu. Yang ada belajar menerima perbedaan tersebut ya, win-win solution teman-teman ya, win-win solution. Lalu juga ada freedom ya, ada freedom di sini buat kalian yang have a complicated relationship. Ini lebih ke kayak apa ya, yang satunya itu sukanya ke A gitu kan ya, yang satunya lagi sukanya ke arah B gitu ya, lain arah nih teman-teman ya. Terus gimana coba kalau kayak begini hubungannya ini, gimana ceritanya ya bisa sampai ke nanti ke jenjang yang lebih lanjut gitu kan ya, nggak bakalan ketemu teman-teman ya, karena dua-duanya itu punya arah sendiri ya. Kalau mau bersama ya belajar untuk menyinkronkan tujuan gitu, jangan satunya ke sono satunya ke sini ya, nggak ketemu teman-teman ya. Satu dulu tujuannya, mau apa nih, mau kayak gimana nih, mau kemana nih gitu kan ya, seperti itu. Oke, love reading ya, love readingnya kamu nih. Sekarang kita menuju kemana nih setelah love reading? Ini paling penting juga nih, kesehatan ya. Kalau kamu nggak sehat nggak bisa apa-apa nih. Ya, kalau kita nggak sehat nggak bisa kemana-mana dong ya. Boro-boro love reading gitu kan, yang lainnya juga pasti akan terhambat, yang ada tidur gitu ya. Right, kesehatan. Nih, kamu diingetin buat apa sih ya? Buat sayang sama diri, merawat diri, peduli sama diri. Ayo ya, siapa yang sampai sekarang ini nggak peduli sama dirinya dia sendiri ya? Menjaga perasaan orang lain gitu kan ya, tapi perasaannya sendiri nggak dijaga. Menjaga jodohnya orang lain loh. Jodohnya menjaga orang lain terus-terusan, pasangannya ya, pokoknya kesehatan yang bla 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 bla, giliran dirinya sendiri enggak ya. Jangan dong ya teman-teman ya, sama-sama imbang ya, imbangkan diri ya. Diingetin tuh buat ngerawat diri ya teman-teman ya, ngerawat diri. Terus sibuk kerja ya, ini potensinya kerjaan lagi gila-gilanya banget teman-teman ya. Sibuk mengerjakan apa-apa, sibuk kerja, sibuk ngurusin sana sini gitu kan, akhirnya nggak peduli sama diri sendiri. Ini juga jangan. Yang memahami diri kita, yang memahami badannya kamu adalah kamu sendiri, bukan tetangga kamu gitu kan. Jadi yang ngerti caranya menjaga kesehatan sesuai dengan porsinya kamu ya adalah kamu sendiri teman-teman ya. Jadi jangan sampai kamu gak peduli sama diri kamu sendiri. Tetap ya, sesibuk-sibuknya tetap perhatikan diri kamu ya. Oke, seperti itu. Lalu ada spiritual ini kalau di kesehatan lebih ke kayak kamu fokus ke ini sih, apa ya, areal-areal yang berkaitan dengan kaki ya, organ-organ pengeluaran kayak gitu sih teman-teman. Kalau badannya kamu udah ngasih warning ya, udah ngasih warning nih bahwa bagian ini membutuhkan kasih sayang yang lebih gitu kan ya, bahwa bagian ini membutuhkan istirahat, bahwa bagian ini perlu yang namanya lebih dipahami ya. Ya udah, pahamilah gitu, karena badan kita itu biasanya mengirimkan sinyal ya ke kita bahwa aku agak nggak sehat nih, aku lagi butuh istirahat nih gitu, pasti mengirimkan sinyal. Nah, tergantung sebenarnya kita udah dikasih tahu, cuman kita pura-pura nggak dengar gitu ya, pura-pura lewat gitu. Antar dulu deh gitu ya. Oke, sekarang hal-hal baik yang mungkin terjadi ya teman-teman ya, kita bakal lihat hal-hal baik yang mungkin terjadi di bulan ini. Apa sih ya, kabar baik ya, keajaiban ya, apapun itu gitu ya, kita lihat.
Oke, ada komitmen, reality, growth ya. Kalau misalkan dilihat di sini koneksi ya, lebih ke kayak kamu tuh lagi gampang banget teman-teman ya terkoneksi dengan siapa-siapa gitu. Jadi kayak ada aja jalannya gitu. Kamu mau ketemu sama ini gitu kan ya, dapet koneksinya. Kamu mau ketemu sama ini ya, dapet aja gitu loh teman-teman ya. Dan as long as kamu bisa mendengarkan dengan baik ya, mendengarkan tuntunan gitu kan ya, pasti akan diarahin banget, kamu kesini, kamu kesini, kamu kesini ya, kayak gitu loh teman-teman ya. Dan memang gampang sih koneksinya ya di bulan ini, entah kenapa tuh kayak gampang banget. Lalu juga bulan ini keinginan-keinginan kamu yang kemarin-kemarin mungkin kayak diprotes orang gitu kan, diomongin orang di belakang, gak dapet dukungan ya, ini akhirnya bisa, mereka tuh pada akhirnya make sense gitu loh. Dan kamu tuh bisa banget yang namanya hal-hal yang kemarin itu akhirnya dilihat sama mereka, disetujui gitu kan ya, dan mereka akhirnya tahu alasannya kamu tuh apa gitu loh ya melakukan itu, atau kekeh dengan apa pilihannya kamu, seperti itu ya. Lalu juga ada perkembangan ya teman-teman ya dari apa yang ibaratnya selama ini kamu kerjakan ya, ada growth di sini dan conquered, jadi kayak selaras aja gitu hal-hal yang kamu bangun, kamu kerjakan ya. Bukan hanya hal-hal yang bersifat materi ya teman-teman ya, tapi tadi ya koneksi juga bisa gitu kan ya, hubungan kamu, relationship dan lain-lain, ini ada perkembangan sih ya, which is nggak stuck gitu loh, tapi ada perkembangan. Walaupun mungkin perkembangannya nggak seperti yang kamu harapkan gitu kan ya, langsung cus bablas gitu ya, tapi ada perkembangan, dan ini juga patut yang namanya disyukuri seperti itu ya. Lalu sekarang kita lihat potensi hal-hal yang perlu dicegah ya. Hal-hal yang perlu kamu cegah, apakah gerangan ya yang perlu dicegah? Ada secret expression, ada balance. Oke. Secret connection ini adalah tentang hubungan teman-teman ya. Jadi antara silaturahmi ya, cegah hal-hal ya yang menyebabkan kontak silaturahmi dengan seseorang itu terputus gitu. Jadi kalau misalkan hal-hal ini menjadikan nantinya ribut dan gak ada penyelesaian ya, dan kalian butuh orang di tengah gitu kan ya, ya udah ya di tengah gitu. Artinya cari orang untuk di tengah gitu kan ya, seperti itu. Jadi ini problem-problem yang berkaitan dengan silaturahmi dengan seseorang teman-teman. Selisih paham itu wajar ya, sekali lagi selisih paham itu wajar, berbeda pendapat itu juga gak apa-apa ya, namanya juga manusia sendiri-sendiri kan ya, orang pikirannya juga sendiri-sendiri, namanya pun juga beda gitu, jadi gak apa-apa aja beda gitu. Nah, cari di tengah-tengah gitu kan ya, solusinya apa gitu supaya bisa jalan dua-duanya gitu, sinkron ya. Setidaknya pun kalau misalkan jalan satu ya, satunya bisa menerima dengan legowo gitu loh ya, seperti itu. Lalu ada expression dan independence ya, tanggung jawab emosi kita ya, seperti apa dan bagaimana itu di tangannya siapa sih? Di tangannya kita sendiri ya. Jadinya kita mau tertekan atau kita mau apa adanya, kita mau bahagia atau kita mau sad, sedih ya, itu adalah di tangannya kita sendiri. Kemandirian kita ya, punya kendali atas perasaannya kita ya, itu dia. Jadi kamu mau bahagia apa nggak bahagia di bulan ini tergantung dari tangannya kamu, pilihannya kamu, perasaannya kamu, emosinya kamu ya, seperti itu. Bukan bergantung pada orang lain. Orang lain tidak pernah memaksa kita kalau kita tidak mengizinkan. Orang lain tidak pernah membuat kita sedih kecuali kita mengizinkan diri kita untuk bisa sedih gitu kan ya. Orang lain tidak membiarkan kita bertanggung jawab kalau orang lain tidak memaksa kita untuk bertanggung jawab pada sesuatu hal ya. Kalau kita tidak juga membiarkan diri kita untuk bertanggung jawab gitu untuk sesuatu hal yang mungkin bukan tanggung jawabnya kamu gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya kemandirian kita ini akan menentukan ya mau kemana dan seperti apa sih langkah hidupnya kamu. Responnya kita itu akan menentukan banget ya, seperti itu. Lalu ada balance, hati-hati ada ini ya teman-teman ya, balance ini mengenai keseimbangan ya. Jadi oleng itu apa sih yang terjadi gitu kan. Oh, emosi perasaan perlu nih yang namanya di stabilin gitu kan ya, karena sebenarnya kalau kita bicara mengenai pengkhianatan yang mungkin terjadi ya di bulan ini bisa dicegah gak sih? Bisa gitu kalau kita melihat secara logis ya, secara logis ada cause ada effect gitu kan ya. Kalau kita terlalu banyak bermain perasaan, logikanya pasti ketutup ya sama perasaan. Tapi kalau kita terlalu banyak bermain logika, maka
perasaannya juga nggak ada gitu kan, jadi nggak ada empati, jadi akan jauh lebih baik ya logika dan empati berjalan bersama, tetapi kasihlah porsi logikanya jauh lebih banyak ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini hal yang perlu banget ya dicegah. Sekarang kita ke saran-saran ya buat kamu ya, saran-saran buat ngadepin bulan ini apa? Saran-saran buat kamu apa? Yang jelas adalah kendalikan emosinya kamu ya. Emosi sesaat itu gak akan membawa kamu kemana-mana ya. Belajar lebih empati ya boleh, tapi jangan terlalu bablas juga teman-teman ya. Ya sedang-sedang sajalah gitu ya, sedang-sedang saja. Sabar ya, sabar, karena bulan ini adalah bulan dimana mungkin kondisinya itu seperti ya, pokoknya harus sabar gitu ya. Memaksa kamu untuk bersabar gitu. Sabar aja harus dipaksa ya guys ya. Dan hati-hati pada apa sih pikiran kamu sendiri. Sebenarnya bikin ribet ya diri kita itu adalah siapa sih ya, kita sendiri. Pikiran kita yang syarat dengan ilusi ini yang kadang-kadang kalau kita nggak bisa kontrol diri ya teman-teman ya, maka akan jadi ya terbelenggu gitu kan dengan pikiran kita sendiri. Jadi kontrol diri, kontrol moodnya kita, karena ini adalah hal yang benar-benar akan menentukan bulan ini akan jadi seperti apa dan bagaimana untuk hidup kita. Oke teman-teman ya, lakukan perubahan ya, lakukan perubahan, bukan ngurusin perubahannya orang lain atau nyuruh orang-orang lain berubah gitu kan, tapi diri kita sendiri aja dulu benahi ya. Oke, semoga bulan ini bisa jadi berkah ya buat kalian semua, dan ada berkah ya, keajaiban, kebaikan-kebaikan ya datang ya ke hidup kalian teman-teman, dan yakin dan percayai ya, maka segala sesuatunya juga akan baik. Yang penting kalian berbuat sebaik-baiknya saja. Oke? Kita bakalan jumpa lagi di next monthly reading teman-teman ya. Semoga bulan ini bisa dilalui dengan smooth ya, dengan baik, dan bulan depannya pasti juga ceritanya jauh lebih baik. Amin ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.